Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu pada tabung, kerucut, dan bola. Materi ini adalah materi kelas 9 pada semester 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, ini adalah gambar tabung. Nah, pada tabung itu terlihat di sini ada yang dinamakan tutup tabung. Nah, tutup tabung ini berbentuk lingkaran. Ya, lalu di sini ada keterangan diameter, ini diameternya dari ujung sini ke sini itu diameter. Ini tutup dari tabung. Selanjutnya, sini ada yang dinamakan tinggi tabung. Nah, ini tinggi tabung ya. Tinggi tabung itu dari sini ke sini. Nah, ini tinggi tabung ya. Lalu ada juga yang dinamakan jari-jari tabung. Setelah itu ada juga yang dinamakan alas tabung. Atas tutup tabung, atas atau tutup tabung ini berbentuk lingkaran dan alasnya juga berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran. Sedangkan selimut tabung itu membentuk persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tabung. Nah, kita langsung ke rumus volume tabung. Untuk mencari volume tabung ya, rumusnya adalah ini. V kali R kuadrat kali T ya. V kali R kuadrat kali T. Ini tabung ya, tabung yang tadi sama. Ini jari-jarinya, lalu ada lagi tinggi tabung ya. Nah, kita perhatikan di sebelah kanan itu ada yang dinamakan jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung itu adalah bagian dari tabung. Nah, bagian dari tabung itu ada 3. Yang pertama adalah bagian atas, ini berbentuk lingkaran. Lalu bagian selimut ini berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang dengan panjangnya adalah 2πr, sedangkan tingginya adalah T. Sedangkan alasnya itu berbentuk lingkaran. Selanjutnya luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah VR kuadrat. Lalu luas selimutnya, karena panjangnya tadi adalah 2VR, lalu lebarnya adalah T, maka rumusnya adalah 2VR kali T. Selanjutnya luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya sama dengan atasnya, V kali R pangkat 2. Lalu untuk luas permukaan itu adalah luas seluruh sisi dari tabung. Seluruh sisi tabung yaitu ada yang dinamakan alas, ada yang dinamakan atas, ini atas ya, luas atas ya, luas alas, luas atas, lalu ada juga luas selimut. Nah, ini dijumlah, luas alas ditambah luas atas ditambah luas selimut. Nah, ini dijumlah, nah itu yang dinamakan sebagai luas permukaan. Maka luas permukaannya adalah VR kuadrat ditambah VR kuadrat ditambah 2VRT. Sehingga VR kuadrat tambah VR kuadrat itu sama dengan 2VR kuadrat. Lalu ini kita tulis lagi 2PRT. 2PRT. Setelah itu kita sederhanakan menjadi 2VR R plus T. Nah, ini rumus dari luas permukaan tabung. Bangun selanjutnya yaitu kerucut. Nah, ini definisi dari kerucut. Ya. Kerucut adalah bangun ruang yang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Ya, itu kerucut namanya. Jadi hampir sama dengan tabung, bedanya adalah tutupnya itu lancip ya, lancip. Ya. Nah, ini si tabung ya. Si kerucut ya, si kerucut. Di alasnya itu sama dengan tabung, bedanya adalah atasnya berbentuk lancip ya.
Nah, ini definisinya, dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Nah, ada yang dinamakan di sini keterangannya garis UO. UO ini ya. UO itu adalah tinggi dari kerucut. Ya. Lalu ada yang dinamakan S. Nah, ini S. S ini adalah garis pelukis kerucut. Kalau pada segitiga siku-siku adalah sisi miringnya atau hipotenusa, ya. Lalu ada lagi R, garis OR. Nah, ini garis OR. Garis OR ini adalah jari-jari alas kerucut. Ya, jari-jari alas kerucut. Lalu ada lagi titik O. Titik O pusat lingkaran, ya. Titik O itu pusat lingkaran. Lalu alasnya berbentuk lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran. Maka untuk mencari volume kerucut, ya, karena sepertiga dari tabung, maka sepertiga dari volume tabung, yaitu sepertiga dari VR kuadrat kali T. Nah, ini adalah gambar kerucut. Selanjutnya jaring-jaring kerucut atau kerucut itu kalau kita buka, ya, dia akan membentuk dua bangun. Yang pertama adalah yang ini selimut, yang kedua adalah alas, ya. Selimutnya akan berbentuk seperti ini, ya. Nah, untuk mencari luas alas itu sama dengan luas alas tabung, yaitu rumusnya adalah V kali R kuadrat. Sedangkan untuk luas selimut itu rumusnya adalah V kali R kali S. S-nya ini adalah garis pelukis, R-nya adalah jari-jari. Lalu untuk menghitung luas permukaan dari kerucut itu hampir sama dengan tabung, yaitu pengertiannya adalah luas seluruh sisi dari tabung. Dari kerucut, ya, kalau ini luas permukaan kerucut, maka luas seluruh sisi dari kerucut. Maka karena kerucut cuma punya dua, yaitu luas alas dan luas selimut, maka ini dijumlahkan, ya, sehingga luas alasnya adalah VR kuadrat dan luas selimutnya adalah V kali R kali S. Lalu kita sederhanakan menjadi VR R ditambah S. Nah, ini rumus untuk luas permukaan dari kerucut. Nah, di kerucut sendiri ada yang dinamakan S tadi, ya. Ada yang dinamakan S. S itu adalah garis pelukis, lalu T. T itu adalah tinggi, lalu R. R itu adalah jari-jari. Nah, ini untuk mencari, misalkan salah satu sisinya belum diketahui, baik garis pelukis atau tinggi atau jari-jarinya, maka gunakan rumus ini. Kalau S-nya atau garis pelukisnya belum diketahui, maka rumusnya S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya kalau R-nya belum diketahui, maka untuk mencari R-nya adalah R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat. Selanjutnya untuk mencari T itu adalah T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Selanjutnya kita ke bola. Bola, ya. Bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi yang memiliki titik pusat di dalamnya, ya. Nah, ini bola, ya, bola. Ini bola. Lalu ini adalah jaring-jaring bola. Volume bola, ya. Volume bola itu adalah 4 kali volume kerucut, ya, 4 kali volume kerucut sama dengan 4 kali 1/3 PR pangkat 3, ya. Jadi kalau di rumusnya itu biasanya 4/3 PR pangkat 3, ya. Karena 4 kali 1 bagi 3 itu 4/3 PR pangkat 3. Lalu luas selimut bola adalah 4 kali luas lingkaran atau 4 kali PR kuadrat. Ini 4 PR kuadrat. Selanjutnya kita ke pembahasan soal, ya. Kita langsung ke pembahasan soal. Nomor 1, sebuah drum plastik berbentuk tabung dengan ukuran bagian dalam memiliki diameter. Nah, diameternya 60 dan tingginya 120. Jika drum diisi minyak hingga penuh, tentukan berapa liter
volume air yang ada di dalam drum. Nah, yang ditanya adalah volume. Pembahasan. Untuk menentukan volume dalam satuan liter, ubah satuan menjadi desimeter. Kemudian gunakan rumus volume. Jadi tadi diameternya 60, maka jari-jarinya setengahnya adalah 30 cm. Kita rubah menjadi desimeter, maka 3 desimeter. Selanjutnya tingginya yaitu 120 cm. Kita rubah menjadi desimeter, menjadi 12 desimeter. Nah, ini rumus volume. V R kuadrat kali T. Volume tabung ya. Karena jari-jarinya atau tingginya tidak ada yang kelipatan dari 7 ya, maka kita menggunakan rumus 3,14. Jadi 3,14 kali jari-jari kuadrat adalah 3 kuadrat dikali 12. Sehingga hasilnya adalah 339,12 desimeter kubik. Nah, ini. Atau kita rubah menjadi liter, 339,12 liter. Jadi volumenya adalah 339,12 liter. Selanjutnya nomor 2, sebuah tabung ya, sebuah tabung dengan jari-jari 21 cm dan tinggi 50 cm. Tentukan luas selimut tabung. Lalu yang kedua adalah ini luas selimut tabung, luas tabung tanpa tutup ya, luas tabung seluruhnya. Pembahasan luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2 pi RT. Nah, 2 kali 22/7, R-nya adalah 21, T-nya adalah 50. Sehingga hasilnya adalah 6.600 cm persegi. Selanjutnya kita ke luas tabung tanpa tutup. Ini luas tabung tanpa tutup berarti hanya alas dengan luas selimut ya. Luas atasnya tidak ada karena di sini luas tabung tanpa tutup. Maka rumusnya cuma 2. Ini alas, lalu ini adalah selimut. Tutupnya tidak karena tanpa tutup. Maka rumusnya pi R kuadrat ditambah 2 pi RT. Ini ya. Pi adalah 22/7, R kuadrat 21 kali 21, ditambah ini 2, Pi-nya adalah 22/7, R-nya adalah 21, T-nya adalah 50. Sehingga hasilnya adalah 1386 ditambah dengan 6600. Hasilnya adalah 7.986 cm persegi. Itu luas tabung. Selanjutnya luas tabung seluruhnya. Nah, ini yang dimaksud dengan luas permukaan yang ini, luas tabung seluruhnya. Nah, luas tabung seluruhnya adalah 2 pi R, R plus T. Jadi luas tabung seluruhnya ini 2 kali 22/7 kali R. R-nya adalah 21, R-nya 21, T-nya adalah 50. Hasilnya adalah 132. 132 ini adalah hasil perkalian dari 2 kali 22 dikalikan 21 terus dibagi 7. Ya. Hasilnya 132. Lalu 71 ini didapat dari 21 ditambah 50 ya. 71. Sehingga hasilnya adalah 9.372. Selanjutnya kita ke nomor 3. Sebuah kerucut memiliki jari-jari. Nah, ini jari-jarinya adalah 10. Lalu tingginya adalah 24. Yang ditanyakan panjang garis pelukis, berarti S. Yang kedua volume, lalu luas selimut, lalu luas seluruh kerucut. Pembahasan kerucut jari-jarinya 10, tingginya 24. Panjang garis pelukis. Nah, ini kita gunakan garis pelukis itu kan S ya. Berarti S sama dengan kalau S kuadrat maka di sini belum akar karena ini sudah S, maka sama dengan akar dari R kuadrat plus T kuadrat. Ini rumusnya. Sehingga R-nya adalah 10 kuadrat, T-nya adalah 24 kuadrat.
R-nya 10 kuadrat itu adalah 100 dan T kuadrat itu adalah 576 atau 24 kali 24 adalah 576. Kita tambahkan 100 tambah 576 hasilnya adalah akar dari 676. Akar dari 676 adalah 26 cm. Jadi garis pelukisnya adalah 26 cm. Selanjutnya kita ke volume kerucut. Nah, ini rumusnya adalah sepertiga pi R kuadrat kali T. Sepertiga, ini rumus. V-nya adalah 3,14, lalu R-nya 10, tingginya adalah 24. Ya. Hasilnya adalah 3,14 kali 8. 314 kali 8 sama dengan 2512. Atau ini dikalikan semua ya, 1 kali 3,14 kali 10 kali 10 kali 24 nanti dibagi 3 ya. Kalau ini sama dengan 8, 8 ini dapat dari 24 dibagi 3 ini. Jadi tinggal 3,14 kali 10 kali 10, 100 kali 3,14 hasilnya 314. Tadi 24 dibagi 3 adalah 8. Dikalikan maka hasilnya adalah 2512. Selanjutnya adalah luas selimut kerucut. Nah, ini rumusnya PRS 3,14 kali R-nya 10, S-nya 26 sama dengan 816,4. Yang terakhir yang D adalah luas seluruh kerucut, luas permukaan kerucut. PR R plus S, ini rumusnya 3,14 dikali 10 ditambah 10 ditambah 26. Di R-nya 10, S-nya 26 ya. Kita kalikan dulu 3,14 kali 10 31,4 dikali 36. Maka hasilnya adalah 1130,4. Selanjutnya kita ke nomor 4. Tentukan volume dari sebuah bola yang memiliki jari-jari 10,5 cm. Ya. Pembahasan bola dengan jari-jari 10,5 cm. Maka kita rubah menjadi 10,5 ini menjadi pecahan menjadi 21 dibagi 2. 21 bagi 2 adalah 10,5. Untuk volumenya sendiri adalah rumusnya 4/3 V kali R pangkat 3. Ini 4/3 kali V-nya adalah 22/7, lalu R-nya adalah 21/2, 21/2, 21/2. Sehingga hasilnya adalah ini nanti 4 dikalikan 22, kalikan 21, kalikan 21, kalikan 21. Hasilnya berapa? Lalu 3 dikalikan 7, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, hasilnya berapa? Nanti dibagi. Maka hasilnya nanti adalah 4851 cm3. Selanjutnya kita ke nomor 5. Tentukan luas permukaan dari sebuah bola yang memiliki jari-jari 10 cm. Pembahasan bola dengan jari-jari 10 cm. Luas permukaannya adalah 4 pi R pangkat 2 atau 4 kali 3,14 kali 10 kali 10, 1256. Selanjutnya kita ke nomor 6, sebuah bola ya, ini sebuah bola. Sebuah bola memiliki jari-jari 15 cm. Berapakah volume dari bola ya? Yang ditanya adalah volume. Pembahasan diketahui R-nya adalah 15 cm. Lalu volume itu rumusnya adalah 4/3 V R pangkat 3. Sehingga 4/3 kali V-nya adalah 3,14 kali 15 kali 15 kali 15. Sehingga hasilnya adalah 14.130. Jadi volume bola adalah 14.130 cm3. Selanjutnya nomor 7. Sebuah tabung mempunyai volume 4.928 cm3
Jika jari-jarinya adalah 14 cm, tentukan tinggi tabung. Pembahasan. Nah, ini volumenya. V R kuadrat kali T. Volumenya adalah 4928 22/7 kali jari-jarinya 14 kali 14 kali T, ya. Sehingga hasilnya adalah 4928. Nah, ini dikalikan 14 kali 14, lalu kalikan 22 dibagi dengan 7 adalah 616 kali T. T-nya adalah 4928 dibagi dengan 616, sehingga T-nya adalah 8. Jadi tinggi tabung itu adalah 8 cm. Selanjutnya kita ke nomor 8. Luas alas tabung, ya, alas tabung berbentuk lingkaran, ya, 1386 cm persegi. Jika tinggi tabung 14 cm, ini tinggi tabung. Luas permukaan tabung adalah, nah ini yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Pembahasan. Rumus luas alas ini VR kuadrat. Lalu diketahui luas alasnya 1386, V-nya adalah 22/7, R kuadrat itu kita cari dulu, ya. R kuadrat adalah 1386 dibagi dengan 22/7. R kuadrat adalah 1386 dikali 7/22. Sehingga R kuadrat adalah 441. Akarnya, akar dari 441 adalah 21. Jadi jari-jarinya adalah 21. Nah, yang ditanya adalah luas permukaan tabung. Nah, ini. Jadi jari-jari dicari dulu, yang ditanya luas permukaan tabung. Ya, ini luas permukaan tabungnya adalah 2 kali Pi R plus T, ya. 2 kali 22, R-nya adalah 21, lalu R-nya 21, T-nya adalah 14. Lalu ini 21 dibagi 7 adalah 3, 3 kali 22 kali 2 adalah 132, dikali 21 tambah 14 adalah 35. Sehingga hasilnya adalah 4620 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung adalah 4620 cm persegi. Selanjutnya kita ke nomor 9. Luas selimut tabung adalah 1320. Jika tingginya 6 cm, maka jari-jari tabungnya adalah. Pembahasan. Luas selimut tabung, ini rumusnya 2 pi RT. Luas selimutnya adalah 1320. 2 kali V. V-nya adalah 22/7. R-nya yang ditanya, T-nya adalah 6. Lalu 1320 ini kita kalikan dulu. 2 kali 22 44 kalikan 6. 264 dibagi 7 dikalikan R, ya. Sehingga R-nya adalah 1320 dibagi dengan ini 264/7. Selanjutnya R-nya adalah 1320 dikali 7/264. Sehingga R-nya adalah 35 cm. 35 cm itu didapat dari 1320 kalikan 7 dibagi 264. Atau boleh juga 1320 dibagi dengan 264. Itu hasilnya 5, ya. Ini hasilnya 5. Nanti dikalikan 7. 5 kali 7 adalah 35. Jadi jari-jarinya adalah 35 cm. Selanjutnya nomor 10. Luas permukaan tabung adalah 2376 cm persegi. Jika jari-jarinya 14 cm, tinggi tabung adalah. Pembahasan. Luas permukaan tabung adalah 2 pi R plus T. Nah, ini luas permukaan tabung 2376. 2 kali V 22/7 kali R 14, R-nya 14, T-nya yang ditanya, ya. Ini 2376. 2 kali 22 44 kali 44, ya. 44 kali
2 ya. 2 ini 7, 14 bagi 7 adalah 2 ya. Sehingga 44 kali 2 itu adalah 88. Setelah itu 14 plus T ini tulis lagi gitu ya. Setelah itu 2376 ditulis kembali, 88 kita kalikan 14, maka hasilnya 1232. 88 kita kalikan T, maka 88T. 88T itu sama dengan 2376 yang ini ya, dikurang dengan 1232 yang ini ya. Setelah dikurang maka hasilnya adalah 1144. Ini hasil dari ini ya. Nah, 1144 dibagi ini bagi 88. Sehingga ketemu T. T-nya adalah 13. Jadi tingginya adalah 13. Selanjutnya nomor 11. Sebuah kerucut mempunyai volume kerucut 1232. Jika jari-jarinya 14 cm, maka tinggi dari kerucut adalah. Pembahasan. Volume kerucut adalah sepertiga kali VR kuadrat kali T. Tadi volumenya 1232. Sepertiga ini rumus, V-nya 22/7, R-nya 14 kuadrat, T-nya yang ditanya. Ini 1232. Ini didapat 4312 itu didapat dari 14 kuadrat 196 kali 22 adalah 4312. 3 kali 7 21 kali T gitu ya. Sehingga T adalah 1232 dibagi 4312 dibagi 21. Setelah itu dibalik 1232 dikali 21 per 4312. Ini yang dibalik ya. Sehingga hasilnya adalah 6 ya. 1232 kita kalikan 21 dulu, lalu dibagi dengan 4312. Hasilnya adalah 6. Nomor 12, kerucut mempunyai jari-jari 20 cm ya. Jika garis pelukisnya 15 cm, luas permukaan kerucut yang ditanya. Pembahasan. Luas permukaan itu rumusnya adalah V kali R, R plus S. V-nya adalah 3,14 kali 20, lalu 20 ditambah 15, nih R-nya ya, R dan S-nya ya. Selanjutnya 20 kita kalikan dengan 3,14 hasilnya 62,8. 20 ditambah 15 adalah 35. Ini kita kalikan. Sehingga hasilnya adalah 2198. Jadi luas permukaan kerucut adalah 2198 cm persegi. Nomor 13. Sebuah bola mempunyai volume 3052,08. Jari-jari bola tersebut. Nah, ini jari-jari bola. Pembahasan. Volume bola ini rumusnya 4/3 VR pangkat 3. Lalu ini volumenya 3052,08. Rumusnya 4/3. Lalu V-nya 22/7. R-nya adalah belum diketahui, R pangkat 3 ya. Sehingga ini 3052,08. 4 kali 22 adalah 88 dibagi 3 kali 7 adalah 21 kali R pangkat 3. Di R pangkat 3 adalah 3052,08 dibagi dengan 88 per 21. R pangkat 3 adalah 3052,08. Ini dibalik. Pembagian supaya menjadi perkalian dibalik, kali 21 dibagi 88. Sehingga hasilnya dikalikan dulu, ini dikalikan ini 3052,08 dikali 21 dibagi 88, hasilnya 729. Nah, sekarang kita cari berapa kali berapa sebanyak 3 kali, yang hasilnya adalah 729. Ternyata R-nya adalah 9. Karena 9 kali 9 kali 9 adalah
729. Selanjutnya kita ke nomor 14. Luas kulit bola adalah 2464 cm persegi. Yang ditanya adalah jari-jari bola. Pembahasan. Luas kulit bola adalah 4 pi r kuadrat. Lalu ini 2464 sama dengan 4 kali 22/7 kali r kuadrat. 2464 sama dengan 4 kali 22 adalah 88 dibagi 7 kali r pangkat 2. R pangkat 2 itu sama dengan 2464 dibagi 88 dibagi 7. R pangkat 2 adalah 2464 dikali 7 per 88. Jadi R pangkat 2 adalah 2464 kali 7 per 88. Maka R pangkat 2 adalah 2464 dikali 7 dibagi 88 adalah 196. Akarnya adalah, akar dari 196 adalah 14 ya. Jadi jari-jarinya adalah 14. Jari-jari bola adalah 14. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 15 ya. Sebuah benda disusun dari bentuk-bentuk setengah bola, tabung dan kerucut seperti pada gambar berikut. Nah, ini bendanya ya. Ada kerucut, ini ada tabung, ada setengah bola ya. Hitunglah volume dari benda tersebut. Pembahasan. Gunakan rumus kerucut, bola dan tabung. Volume dari setengah bola ya. Jadi ini adalah volume setengah bola. Nanti kita cari volume tabung dan volume dari kerucut. Ya, volume setengah bola. Itu rumusnya adalah, ini rumus dari volume setengah bola. 2/3 kali pi r pangkat 3. Jadi ini 2/3 kali 22/7 kali R-nya tadi adalah 21. 21 dari mana? Dari ini. Kalau dari sini ke sini kan diameter. Diameter itu 42. Maka setengah dari diameter adalah jari-jari. Jari-jarinya adalah 21. 21, 21, 21. Sehingga hasilnya adalah 19.404. Nah, ini baru volume dari kerucut. Nah, selanjutnya kita cari volume yang lain. Volume dari tabung yang ini ya. Ini kita cari. Nah, volume dari tabung rumusnya sama seperti tadi. Pi r kuadrat kali T. 22/7 kali 21 kali 21 kali T. T-nya tinggi tabung. Ini tinggi tabung adalah 21. Sehingga hasilnya adalah 29.106 cm3. Selanjutnya yang terakhir adalah volume dari kerucut. Nah, ya. Ini tadi setengah bola yang ini ya. Ini setengah bola yang 19.000 ya. Nah, yang terakhir adalah volume dari kerucut yang ini sekarang ya. Yaitu rumusnya sepertiga kali pi r kuadrat kali T. Sepertiga kali pi 21 kali 21 kali 30 ya. Tingginya di soal ini adalah 30 ya. Sehingga hasilnya adalah 13.860 cm3. Volume bangun ini tinggal dijumlahkan saja. Yang ini ditambah dengan yang ini ya, ditambah dengan yang ini. Maka hasilnya adalah 62.370. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung, khususnya tabung, kerucut dan bola, itu coba dikerjakan untuk latihan yang ketiga. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat. Soal nomor 1, sebuah tabung mempunyai jari-jari 35 cm dan tinggi 13 cm, tentukan volumenya. Soal nomor 2, luas permukaan tabung adalah 2024 cm persegi. Jika jari-jari tabung 14 cm, tentukan tinggi tabung. Soal nomor 3, volume kerucut adalah 4158 cm3. Jika jari-jarinya adalah 21 cm, tentukan tingginya. Soal nomor 4, luas permukaan kerucut adalah 5104 cm persegi. Jika jari-jarinya adalah 28 cm, tentukan panjang garis pelukisnya. Soal nomor 5, sebuah kerucut berjari-jari 9 cm dan tinggi 8 cm, tentukan volumenya.
Selanjutnya kita ke nomor 6. Luas selimut kerucut adalah 4400 cm persegi jika jari-jarinya 35 cm. Tentukan panjang garis pelukisnya. Nomor 7. Sebuah bola mempunyai jari-jari 13 cm. Tentukan volumenya. Nomor 8. Sebuah bola berjari-jari 42 cm. Tentukan luas permukaan bola. Luas nomor 9, luas kulit bola adalah 5544 cm persegi, tentukan jari-jarinya. Nomor terakhir, nomor 10 adalah volume kerucut adalah 4928 cm kubik. Jika tingginya adalah 6 cm, tentukan jari-jarinya. Demikian video ini dibuat, mudah-mudahan dapat membantu kalian khususnya kelas 9 untuk belajar, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola. Jangan lupa dicatat dan dirangkum ya, supaya dalam mengerjakan soal itu kalian akan lebih mudah kalau ada yang dicatat gitu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.